Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahil babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi washabbihi amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati muliakan Ibu pimpinan Majelis Ta'lim An-Nisa, ibu-ibu serta anak-anakku sekalian, calon-calon penghuni surga yang tinggi, amin. Firdaus mudah-mudahan bersama Rasulullah bighairi hisab, bersama ahlul baitnya Rasulullah masuk di surga tanpa ditanya-tanya, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan lagi membaca kitab Risalatul Mu'awanah, tanggung jawab terhadap keluarga. Kemarin ini sambungannya. Adapun yang dimaksud kalian memiliki rakyat yang umum, artinya ialah orang yang berada di dalam kekuasaan dan tanggunganmu. Siapa orang yang berada di bawah kekuasaan kita? Pun laki itu pula istri, anak-anak, siapa aja yang di rumah dalam tanggungan kita itu ada kewajiban. Kita sebagai istri ada kewajiban terhadap suami, ada kewajiban terhadap anak dan orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Itu beliau sebut dengan rakyat umum. Sedangkan kewajibanmu atas mereka ialah menunjukkan, membimbing mereka dalam menunaikan kewajiban dan ketaatan kepada Allah, dan membimbing mereka, mengarahkan mereka menjauhi segala yang diharamkan atau bentuk apapun daripada kemaksiatan. Janganlah sekali-kali engkau membiarkan mereka, anggota keluarga kita ini, meninggalkan kewajiban seperti sholat yang 5 waktu, puasa Ramadan, dan lain-lainnya. Artinya sedapat mungkin kita membimbing, jangan dibiarkan, walaupun perlahan. Dan ajaklah mereka ke arah kejayaan, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di negeri akhirat. Beliau berpesan lagi, Sayyidina Habib Abdullah Al-Haddad, sempurnakanlah pendidikan terhadap anak-anakmu dan kepada istri. Nah, ini bakal wajiban mendidik istri, boy, mendidik anak. Dan jangan kau tanamkan rasa cinta dunia dan kelezatannya. Jadi kita jangan membiasakan kepada anak-anak kita supaya inya tuh dunia, jangan dipikirkannya di hati. Maksudnya yang melalaikan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya kata beliau telah disebutkan dalam sebuah hadis bahwa anak istri itu akan selalu memegangi suaminya atau orang tuanya di hari kiamat untuk minta pertanggungjawabannya. Anak mengadu di hari kiamat, bini mengadukan laki di hari kiamat. Ketika diadakan pengadilan, mereka berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, ya Rabbi, wahai Tuhanku, sesungguhnya ia telah tidak mengajari kami tentang hak-hakmu. Nah, jadi bini nih, laki ulun ini kan udah mengajari ulun ibadah ulun pian. Ujar anak, abah mama ulun ini kadang mengajari ulun tentang hak-hak kewajiban ulun lawan pian, wahai Tuhan. Dan apa-apa yang engkau perintahkan kami kada tahu. Apa-apa yang engkau larang kami tidak diajari oleh suami, tidak diajari oleh ayah-ayah kami. Oleh karena itu siksalah dia. Auzubillahimin, menuntut anak soalnya di hari kiamat. Asyadduna adzaban yaumal qiyamah. Siksa Tuhan yang paling berat di hari kiamat adalah asyadduna adzaban yaumal qiyamah man jahalahu wa ahluhu. Orang yang membiarkan istri dan anak-anak keturunannya jahil urusan agama. Nah, jadi ini kayaknya tanggung jawab lebih berat daripada bapak-bapak.
Kita pun jangan membiarkan keluarga dalam kebodohan. Karena kebodohan itu menyebabkan orang jauh daripada rahmat Allah dan kesudahannya kepada siksa yang paling pedih, yaitu neraka jahanam. Hendaklah engkau selalu bersikap adil, kata beliau, kepada anak-anak, kepada kita suami. Jangan terlalu menuntut hak. Laki kita tuh isi kewajiban lor kita. Setiap laki-laki yang menikahi perempuan, kalau dia miskin, dia berkewajiban sehari memberi salitar baras. Tuh pikir boy mato. Abahnya di rumah tuh wajib bari kita salitar sehari baras. Lawan lauk pauknya, tempat tinggalnya, pakaian. Bila si suami tidak sanggup cuma satu tanyaman, makan orangnya 2 liter sehari bari gini nih. Dan yang laki gak boleh makan itu haknya. Balain, laki gak boleh makan di situ. Setiap hari 2 liter bari. Sian laki aja ibu. Tapi kita nih maaf aja. Nah, supaya insiden jangan disiksa di hari kiamat. Yang tadi maafan jangan tapi menuntut hak. Yang penting pian tahu bahwa kita kaum perempuan ini tidak berkewajiban mencari nafkah. Ada kewajiban belanja laki, belanja anak minanto, nang berkewajiban laki kita. Sehari 2 liter laki kita bari lawan telur barangkali atau ikan lauk pauknya. Pakaian sandang pangan. Bilanya mampu. Bila si suami ini menikahi seorang perempuan, kadenya babai ada aja 3 bulan sekali wajib menggantikan jilbab, tutup jilbabnya, pakaian dalam, pakaian luar, sampai selopnya, sampai capalnya, sedang ke pasar-pasar. Nah, 3 bulan sekali. Bila nyesirin kada menggawe itu berdosa. Cukup berdosa aja Nabi orang yang melalaikan kewajiban terhadap istrinya. Bila lakinya nih mampu 3 bulan sekali, tapi bila lakinya kada mampu 6 bulan, paling lambat 6 bulan sekali. Makanya jar Habib tadi jangan tapi menuntut hak supaya laki maras karena istri terlambat masuk surga. Mau kamu kata tapi menuntut hak, mau benar desa calon ahli surga berarti. Nah, kebijaksanaan bini Rona. Bini itu gue kada wajib memasakkan nasi, laki kada wajib, mencucikan pakaian kada wajib. Makanya tapi jika seorang istri menanak nasi atau makanan buat suami, maka berkeringat Allah mengampuni dosanya. Harus masak harus gawian di rumah. Istri yang mana saja yang mencucikan pakaian suaminya dimintakan ampun oleh segenap yang kena sinar matahari. Benar-benar pahalanya karena kita tidak wajib. Nah, jadi karena kita ini tadi toleransi, kasih sayang, tidak menuntut hak, lalu Allah menyediakan pahala yang berlimpah-limpah. Kalau pian kena aku jipian kawinnya pun bari makan laki wajib ada. Lalu laki disuruh kuring aja ya. Makanan laki menuntut pulang ongkosnya nyangkut, nah itu kada boleh dan itu berdosa. Ada kewajiban bini mengongkosi. Oleh karena itu kata beliau jangan terlalu menuntut hak. Tadi jawab kada menuntut terlalu jangan. Nang tadi kita misalnya laki mampu 2 liter sehari, itu anak kada boleh makan di situ. Anak kita belain pulang barasnya, lauk pauknya, pakaiannya, sandang pangannya. Kayak itu buat dalam Islam itu. Kewajiban istri lawan suami itu Allah tahjura firasahu, kada meninggalkan suami di rumah nyamahajatakan di tempat itu. Ayo lah. Tanah nang turun. Nang anaknya aku terus. Wa antuti amrahu menurut sepanjangnya kada menyuruh kepada perbuatan maksiat. Wa alla tahruju illa biizni, jangan keluar rumah tanpa izin suami. Dan ujar Nabi wa alla tahruju illa biizni, wa alla tahruju illa biizni wa anta tuqala
tidak boleh memasukkan laki-laki lain ke rumah mayak rahu nang inya kada suka. Itu aja pun ulah mun kada murim yang sama masuk akan berdosa. Kemudian ibu-ibu yang belum muliakan, jadi Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Hendaklah engkau selalu berlaku adil dalam keluarga nih. Dan hendaklah kita berhati-hati dengan tanggung jawab. Seorang suami akan ditanya tentang tanggung jawabnya terhadap istri dan anak-anaknya di hari kiamat. Seorang istri akan ditanya tentang tanggung jawabnya mengatur rumah tangga suami dan anak-anaknya di hari kiamat. Ada tarus gue tatakunannya. Kemudian kita lanjut lagi tentang silaturahim. Hendaklah engkau, kata beliau, selalu bersilaturahim kepada keluarga yang paling dekat. Kemudian yang lainnya juga. Jadi kita ini disuruh bersilaturahim. Ayat Al-Qur'an beliau nyatakan di sini, wa'budullah wa la tusyriku bihi. Sembahlah Allah, jangan kalian menyekutukannya. Nah, ini Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kalian berbuat ihsan, jangan sampai menyakiti hati kedua orang tua. Macam-macam sebabnya pula, mungkin karena tingkah laku kita kah. Ujar Ibnu Abbas, ihsan ini kada membentak. Nah, apalagi mengancing lawang, tak kacung lawang. Banting. Kasihan kuitan taki jajan, taki pik kuitan. Nah ini gara-gara ada belajar. Nah ini belajar nih, ihsan ini jangan sampai orang tua kita mencucurkan air mata gara-gara kata-kata yang keluar di lidah kita atau akhlak kita yang mempermalukan kepada orang tua. Kemudian wabizil qurba wal yatama wal masakin. Kemudian wajarizil qurba wal jarizil dhunubi waswahibil bil jam'il akhirat ayat. Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan terhadap ayah bunda harus berlaku baik, lemah lembut, sopan santun, melebihi daripada menghadapi manusia manapun. Dan terhadap famili dekat, keluarga dekat, dan anak yatim, dan orang-orang miskin, dan tetangga pemilik, tetangga tapi keluarga, dan tetangga yang bukan keluarga, dan kawan-kawan dalam perjalanan. Subhanallah, Allah pesan begitu. Kemudian silaturahmi ini hukumnya wajib. Arti silah itu menghubungkan, rahmi itu kekeluargaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan makhluk, lalu berdiri si rahim berdiri. Ujar Allah taala, ada apa wahai rahim? Ujar si rahim, wahai Allah, aku ini berdiri memohon perlindungan kepadamu dari orang yang memutuskan akan silaturahim. Ujar Allah taala, na'am. Amma tardaina, apakah engkau tidak merasa senang? Aku berjanji akan menghubungi orang-orang yang menghubungkan tali silaturahim, dan aku akan memutuskan bagi orang yang memutuskan tali hubungan kekeluargaan. Nah, mulai hari ini jangan ada ada cocok dengan keluarga nih. Ada betuguran, ada bersambaan, baik lamin Tuhan, paninian, mamarina, ipar. Jangan kita masukkan ke dalam hati perkataan-perkataan mereka, sebab itu bisa menyebabkan terputusnya hubungan tali silaturahim. Kemudian Rasulullah bersabda dalam hadis ini, as-sadaqatu ala qarabati sadaqatun wasilah.
Kalau kamu bersedekah kepada sanak saudara karib kerabat, itu adalah sedekah penghubung tali silaturahim. Barang siapa ujar Nabi yang dapat melaksanakan 3 macam ini, maka orang itu dihisab di hari kiamat dengan hisab yang ringan dan mendapat masuk surga dengan rahmat Allah. Amin. Apa itu ya sahabat? Qalu wa man hiya? Wahai Rasulullah, apa yang 3 macam itu? Beritahu kami ya Rasulullah. Yang pertama ujar Nabi, siapa yang memberi sesuatu pemberian kepada keluarga yang hendak memberi. Ada keluarga tuh pindah sini jangan hendak pemberian lagi. Sejak ada satu permasalahan kita memberi. Kemudian yang kedua, kamu menyambung hubungan kekeluargaan yang terputus karena ada masalah, kamu yang menyambungnya. 2 dah. Yang ketiga, kamu memaafkan aja kepada orang yang menyakiti hatimu, yang pernah menzalimimu. Dan dimudahkan murahan. Betul-betul memberi lawan orang yang mau memberi. Menyambung hubungan tali silaturahim yang terputus. Kita nang merawat badaul, kita nang membaiki, kita nang menghadiahi. Kemudian memberi maaf kepada orang yang pernah menyakiti kita. Mudah dimudahkan Allah. Maka orang itu akan masuk surga dengan rahmat Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Lalu Rasulullah bersabda dalam hadis ini, yakni ujar Nabi, man ahabba, siapa yang ingin ayu sotalahu fi rizqi, diluaskan rezekinya, hendaklah rezeki mudah, luas, mudah didapat. Wa yus'alu fi asarihi, ditunda ajal kematiannya, hendaklah panjang umur, barataan hendak panjang umur. Fal yasil rahimah, maka hubungkanlah tali silaturahmi yang sudah terputus, kita berbaik-baik. Panjang umur, murah rezeki. Suatu hari Nabi Allah Daud ditemui oleh malakul maut. Malakul maut berhubungan aja nih baik kalau Nabi Pak, Nabi Daud. Ujar malakul maut, wahai Daud, orang nang baelang ka rumah pian tadi tuh nah lalakian tuh 6 hari lagi mati. Ulun diperintahkan oleh Allah untuk mencabut rohnya, sisa umurnya cuma 6 hari. Tinggi ya Nabi Daud. Sudah kalau tahu marung lagi ngarang tamu, bulik sudah. Sekian tahun, sekian lama sekanya Nabi Daud dapat ada hidup aja masih orangnya. Mak aja tadi 6 hari lagi umurnya. Sigar bugar orangnya. Ujar Nabi, hai malakul maut, apa kabar dengan orang yang engkau katakan dulu 6 hari lagi meninggal ternyata masih hidup? Ketahuilah wahai Daud ya malakul maut, ketika dia pulang dari rumahmu, dia bersinggah di rumah keluarganya yang sudah memutuskan tali silaturahim, lalu hanya membaiki hadiah apa segala macam, maka Allah menambah umurnya 20 tahun lagi. Amin ya Rabbal. Kada gampang, misalnya 70 tambah 20 tahun 90. Masya Allah, maha suci Allah, maha kaya Allah, menambah umur orang yang di zaman Nabi Daud tadi menjadi 20 tahun yang mestinya 6 hari lagi meninggal dunia. Karena inilah hadis Nabi, man ahabba ayub satal fi rizqihi, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, wa yunsa'alu fi azarihi, dipanjangkan umurnya, ditambah ajalnya, fal yasir rahim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, pada gampang nih Imam Bukhari Muslim nang meriwayatkan. Ibu-ibu yang ulun muliakan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga janabi orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim. Kemudian disebutkan suatu hari Nabi duduk. Kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari dia para sahabat kami dudukkan di majelis Nabi. Tiba-tiba Nabi ini bersabda, ujar Nabi, jangan duduk di majelisku ini orang yang memutuskan hubungan tali kekeluargaan. Soalnya berdiri seorang laki-laki. Ya toh orang dudukkan baratan sini berdiri. Boleh.
karena dia ada masalah dengan bibinya. Lalu Mahabarakan lawan Mamarinanya, "Manu bibiku, kita celaka." Rasulullah mengusir aku di majelisnya karena kita kada bertegur sapa kan ada masalah. Astagfirullah, ya bibinya juga sama nih orangnya lembut hati. Kita bermaafan naklah jangan bibinya diinggi. Ampun ulun wahai bibiku. Sudah bermaafan. Lalu memulihkan. Duduk si laki-laki tadi. Sesungguhnya ujar Nabi, Allah tidak akan menurunkan rahmat di satu majelis apabila ada orang yang memutus hubungan tali kekeluargaan. Nauzubillahi min, kada gampang boy. Disebutkan oleh seorang ulama besar, Ibnu Hajar radhiyallahu anhu. Ibnu Hajar bercerita, ada seorang yang kaya raya di suatu negeri di Arab sana hendak berhaji. Bahari kan ada bank menitip, dititip ke orang di kampung yang dipercaya, terkenal amanah. Lalu dititip uang emas, uang dinar tadi dalam jumlah yang banyak untuk diambil kembali karena datang haji. Sekalinya sepulang haji, si laki-laki tadi sudah meninggal dunia. Ditanya istri anaknya, ada tahu di mana mandok kada ada pada. Kada ada seorang pun ahli warisnya yang menerima titipan. Kembali si laki-laki yang kaya ini ke negeri Mekah. Saat itu ada seorang wali Allah, Tuan Syekh yang memiliki luar biasa kasar. Ujarnya bercerita tentang duitnya yang hilang tadi. Ujar Tuan Syekh di Mekah ini tengah malam kan kenalah, tapi ada ilmunya pang orang buai. Ada sembarang suruh tengah malam kena kan datangi sumur Zam-Zam. Bahari kan sumur Zam-Zam itu ada ditutup sekarang seperti sekarang bukaannya. Lihat sumur Zam-Zam itu, panggil namanya. Apabila tergolong orang baik-baik dan ahli surga, dia akan menyahut, tanyakan di mana dia meletakkan harta titipanmu itu. Diulang-ulang memanggil kada menyahut. Bulik kayak mahadap Tuan Syekh tadi. Ujar Tuan Syekh tadi, aku khawatir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang engkau percaya itu tergolong orang yang celaka. Kalau kamu mau, pergilah kamu ke negeri Yaman. Di sana ada sumur Birhut namanya. Birhut namanya. Engkau pergi tengah malam. Orang nang wali tadi jawab, ada amalannya boy. Kalau dia bekiau kena parosin. Nah, kada ada ilmunya. Di sini ada ilmunya. Dirikan oleh Ibnu Hajar radhiyallahu anhu. Kalau yang datangi sumur Birhut, wahai Fulan bin Fulan, adakah pian di sini? Ada aja. Menyahut. Ada di mana pian menitip harta benda ulun berupa uang emas itu? Ada di tengah rumahku, di bawah kolong rumahku. Aku tidak percaya dengan orang kalau berkhianat, lalu aku patak di sini di dalam tanah. Lalu mama dapat faktanya di sini, nah buka, tidak akan berkurang walau sepeser. Nah, amanah bana orangnya. Ujar si laki-laki nang kaya ini, wahai Tuan, nang aku percaya, wahai Bapak yang aku percaya, kenapa engkau bernasib seperti ini? Sungguh jarnya Allah menyiksa dirinya. Lantaran dia memiliki saudara perempuan yang miskin dimusuhi sidin, dan sanaknya binian dimusuhi pulang, dan kada ditegur, kada disapa, kada dihubungi, kada dibantui sampai meninggal dunia. Allah mengharamkan baginya tempat surga. Nauzubillahi min, kada gampang. Jadi kita ini harus lembut hati, saling maaf, memaafkan. Nah itu tadi ceritanya. Kemudian ibu-ibu yang ulun muliakan, sungguh berita-berita seperti ini sangat menakutkan kepada kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Siapa Nabi yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mempererat, menghubungkan ikatan kekeluargaan. Dan kita termasuk orang yang menghubungkan silaturahmi, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Amin ya Rabbal. Ini aja dulu, mudah besar manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.